Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriyadi, NIM D1A1200061, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haleu-Leu, Kendari. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mazhab-mazhab dalam manajemen menurut Gheorghe Terry. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama membangun ilmu pengetahuan. Dukung saya dengan cara mengklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, marilah kita kenal siapa itu Gheorghe Terry. Oke, Gheorghe Terry lahir di Amerika Serikat pada tahun 1909 dan menutup usianya di tahun 1997. Pada tahun 1961, Gheorghe Terry mendapatkan penghormatan sebagai Presiden ke-14 Akademi Manajemen. Principles of Management juga berhasil meraih beberapa penghargaan. Namun tidak banyak informasi tentang perjalanan hidup Gheorghe Terry. Itu karena Terry hanya menghabiskan waktunya untuk meneliti dan menulis serta mengajar. Hidupnya hanya didedikasikan untuk perkembangan ilmu manajemen dan bisnis modern. Hal itu berhasil dibuktikannya dengan kerja keras yang menghasilkan karya-karya fenomenal. Dari kontribusi Gheorghe Terry, banyak orang menyebutnya sebagai bapak ilmu manajemen modern. Gheorghe Terry menjadikan teorinya sebagai patron bagi teori-teori lain yang berkembang hingga saat ini. Oke teman-teman, tadi adalah beberapa penjelasan siapa Bapak Gheorghe Terry tersebut. Sekarang kita masuk ke mazhab-mazhab manajemen menurutnya. Gheorghe Terry dalam bukunya Principles of Management edisi ke-6 yang terkenal mengajukan 9 buah mazhab School of Management Thought, yaitu yang pertama, mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan, yang kedua, mazhab manajemen ilmiah, yang ketiga, mazhab kelakuan manusia, yang keempat, mazhab sistem sosial, yang kelima, mazhab manajemen sistem. Yang keenam, mazhab manajemen berdasarkan keputusan. Yang ketujuh, mazhab pengukuran kuantitatif. Kedelapan, mazhab proses manajemen. Dan yang kesembilan, mazhab menurut keadaan. Itu menurut Bapak Gheorghe Terry. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari pertama, yaitu mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan, yaitu tugas-tugas manajerial berlangsung pada dasarnya harus dianggap sesuatu yang harus dilaksanakan dengan cara serupa, seperti halnya dilakukan pada masa yang baru saja lampau. Artinya, manajemen dipimpin oleh kebiasaan ataupun tradisi. Yang kedua, mazhab manajemen ilmiah. Ciri-ciri utama mazhab ini, penggunaan metode ilmiah untuk manajemen. Metode ini dapat juga dikatakan metode eksperimen yang dikendalikan langkah-langkah pada metode identifikasi, observasi, pemecahan kuantitatif. Selidikilah preposisi dengan teliti,
klarifikasi data, kemukakan jawaban tentatif, sesuaikanlah dan kemukakanlah jawaban preposisi tersebut. Dan yang ketiga, mazhab kelakuan manusia. Mazhab ini menekankan ada tindakan manajerial adalah kelakuan manusia, apa yang dicapai, bagaimana hal tersebut dicapai. Mazhab ini merupakan pengembangan daripada penerapan ilmu tentang kelakuan, terutama ilmu jiwa. Yang keempat, mazhab sistem sosial. Pendekatan ini memandang manajemen sebagai sebuah sistem sosial atau secara lebih spesifik sebagai sebuah sistem antara hubungan kultural. Mazhab ini berorientasi pada sosiologi dan mengidentifikasi kelompok-kelompok sosial. Dan yang kelima, manajemen sistem. Masalah ini menekankan sistem ini dianggap sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, mazhab manajemen yang menekankan keputusan. Menurut mazhab ini, pengambilan keputusan merupakan tugas utama seorang manajer. Suatu keputusan manajerial bukan saja merupakan apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana dan bila mana harus melakukannya. Yang ketujuh, mazhab pengukuran kuantitatif. Mazhab ini menganggap manajemen sebagai sebuah entitas logis, di mana tindakan dapat dinyatakan di dalam bentuk simbol. Matematisnya, hubungan dengan data yang dapat diukur, ada dua hal mencirikan mazhab ini. Yang pertama, mengoptimalisasikan input dan output. Yang kedua, pemakaian model-model matematis. Penggunaan model matematis mempermudah pekerjaan optimalisasi. Selanjutnya yang kedelapan, mazhab proses manajemen. Penganut mazhab ini, proses manajemen menganggap manajemen sebagai tindakan pelaksanaan aktivitas manajemen dasar yang merupakan sebuah proses. Menekankan tiga buah mazhab yang berkaitan dengan kelakuan organisatoris, yaitu 1. Mazhab manajemen ilmiah, 2. Mazhab hubungan manusia, 3. Mazhab sistem. Mazhab ini mulai dikenal pada tahun 1911, manajemen ilmiah 1930, kemudian mazhab hubungan manusia 1960, waktu mazhab sistem mulai diintroduksi. Oke, yang kesembilan yaitu mazhab menurut keadaan. Mazhab ini melihat kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi, merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan di dalam mempelajari organisasi dan manajemen. Oke teman-teman, itulah tadi 9 mazhab dalam manajemen menurut Terry. Sekarang kita ambil kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan oleh pengelola atau manajer dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dan tujuan manajemen yaitu memanfaatkan sumber daya dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif. Ada 9 mazhab dalam manajemen, yaitu
Yang pertama, mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, mazhab manajemen ilmiah. Yang ketiga, mazhab perilaku. Yang keempat, mazhab sosial. Yang kelima, mazhab manajemen sistem. Yang keenam, mazhab manajemen berdasarkan keputusan. Dan yang ketujuh, mazhab manajemen kuantitatif. Dan yang kedelapan, mazhab proses manajemen. Dan yang kesembilan, mazhab manajemen menurut keadaan.